kurirnya kena kan kasihan kurirnya toh Ya, Mas. Maksudnya, itu ya, yang jadi concern saya. dia cari nafkah buat keluarga terus sampai di customer. Kalau customer baik ya alhamdulillah, kalau customer kurang baik ya. Di satu sisi sebenarnya COD itu memudahkan mereka-mereka yang tidak punya nomor rekening atau mungkin ingin cek barangnya dulu, tapi Hai semua, gua Wasa dan selamat datang di WTC, Wasa Talk Center. Oke, episode kali ini gue mau mengangkat soal e-commerce karena sama-sama kita tahu udah gede banget ya peralihan kita biasa belanja offline kita menjadi belanja online karena ya suka banyaknya promo-promo cashback, gratis ongkir, terus juga harganya juga pastinya itu biasanya lebih murah online ketimbang offline, iya kan? Gue juga ngangkat tema e-commerce ini soalnya tuh pada saat hari ini gue syuting ya, kalau nggak salah kemarin ataupun 2 hari yang lalu, tepatnya gue lupa, itu lagi rame lagi soal kekerasan COD, cash on delivery, yang mana harusnya tuh ya bayar pada saat produknya itu nyampe ke tempat kita. Tapi muncul tagar atau hashtag yang banyak banget kayak stop COD, hapuskan COD, ataupun cash or duel. Itu yang paling sering gue baca, hashtagnya itu lagi rame banget sih. Dan menurut gue pribadi kasihan sih sebenarnya sama kurirnya ya, karena ya kurir itu kan tugasnya kayak cuma nganterin doang. Yang mungkin salah ngirim ya si penjualnya, si kurirnya salah produknya yang nyampe ya sebenarnya bukan salah kurirnya juga, harusnya kan seperti itu. Nah di sini gue mau nanya nanti teman-teman yang gue telepon, mereka itu seringnya belanja di e-commerce mana sih? Kalau yang setahu gue kan yang masih rame banget e-commerce di Indonesia itu ada Topet, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, Elevania, kalau masih ada ya gue juga lupa. Ya pokoknya di antara itu semua teman-teman yang nanti akan gue telepon lebih seringnya itu pakainya e-commerce mana kalau jajan. Terus gue mau nanya juga sama mereka pendapat soal COD itu lebih baik dihapuskan aja atau dibiarin aja lanjut, tergantung ke SDM-nya atau sumber daya manusianya, balik lagi ke masing-masing gitu ya. Dan yaudah, openingnya kayak gitu aja, langsung aja gue menelpon orang yang pertama ya. Halo, Assalamualaikum. Dengan Dava? Iya. Kemarin sempat nyebar nomor handphone nggak ke DM Instagram siapa gitu? Oh, masalah saya. Halo Dava, salam kenal. Apa kabar? Baik. Baik ya. Lu kok ketawa di telepon? Gak nyangka aja bakal ditelepon. Sebelum nanya pasti tahu dong. Ini gua telepon tujuannya mau ngapain ya? Gua ganggu nggak nih? Enggak sih. Aman ya? Santai. Ini sekitar 10 menit ke depan lah gua akan ngobrol-ngobrol sama lu nih, Bro. Boleh. Boleh ya. Oke, pertanyaan pertama. Lo lokasi lu di mana lu nih? Gue lagi di Bekasi sih, Bang. Lo di Bekasi. Oke, apakah kresek-kresek kali ini kita telepon Bekasi? Soalnya episode yang lalu gue nelpon ke Bekasi kresek-kresek nih, Bro. Kayaknya sih bisa jadi. Waduh. Semoga aman lah ya. Oke, lu lagi pakai handphone apa nih sebagai daily-nya? Atau ada secondary juga apa mungkin? Daily sih gue lagi pakainya iPhone 13. Secondary-nya Samsung A7 2018. Berarti lo pengguna iOS dan Android bersamaan ya. Kalau gua tanya misalkan cuma bolehnya pakai satu, lo milih yang Android atau iOS? Berat sih itu. Berat? Oh nggak boleh. Satu dua itu kayaknya sekarang lebih ke iOS ya. Oke, lebih ke iOS ya. Lo lagi rame banget kayak suara ini. Ini lagi di ini sih laundryan umum. Oh, Enggak, jadi self laundry gitu. Oh, oke deh. Lo milihnya berarti iOS ya tadi ya? Dah, sekarang ke pertanyaan utamanya. Jadi gini, gue mau nanya, lo pasti kan sering jajan online lah ya? Oh iya. Nah, lo tuh lebih sering jajan di e-commerce mana sih, Bro? Kalau sekarang sih lebih seringnya Shopee ya. Shopee. Nah, Iya. lebih sering Shopee ketimbang Topet atau ketimbang Lazada atau ketimbang apa nih? Paling sering sih Shopee sama Tokped sih. Paling sering Shopee sama Topet. Tapi untuk sikonnya ya Shopee lah ya yang paling sering. Iya. Nah, kenapa tuh? Lo lebih sering di Shopee ketimbang di Topet? Menurut gue lebih gampang gitu, kayak sistem pembelanjaannya lebih gampang, pembayarannya juga pilihannya kan banyak. Kadang kalau bisa kita nyari sesuatu gitu, nanti itu kan suka muncul lagi apa ya, kayak merekomendasikannya tuh ada aja gitu. Jadi pokoknya bisa kita habis nyari barang ini nih, tapi kita belum beli, mari nyari-nyari aja. Ntar tuh suka muncul lagi barang yang sejenisnya yang kita cari gitu. Oke, jadi rekomendasinya lebih tepat ya di Shopee daripada Topet buat lu pribadi. Iya, sebenarnya kalau Tokped sendiri
gue lebih buat beli barang elektronik sih. Oke, elektronik lebih sering di Topet. Gitu. Oke, dan selama ini lu Shopee ataupun Topet nggak pernah masalah? Nggak masalah sih, aman-aman aja. Mana-mana aja ya. Oke. Iya. Nih, sama ini gue mau nanya soal yang COD deh. Kan dari kemarin bahkan dulu-dulu tuh sering banget bermasalah ya, kurirnya digebukin ya. Pasti tahu dong lo. Iya, tahu. Nah, gue mau nanya dong, kalau pendapat lo pribadi, COD itu sebaiknya dihapuskan atau diedukasi lagi para pembelinya? Atau lo punya pendapat lain? Menurut gue sih lebih baik diedukasi ya, soalnya karena kan itu lebih ke masalahnya di customer yang belinya ya, mereka belum paham banget gitu sistemnya gimana, kayak disangkanya kayak beli barang langsung ke orangnya kan, padahal mungkin kurirnya cuma nganterin barang aja kayak gitu kan. Betul. Iya sih, lebih ini apalagi kan kalau misalnya kebanyakan yang kasus yang gitu kan lebih banyaknya kejadiannya di orang tua gitu kan, mungkin mereka juga nggak begitu paham kalau buat jangan kan gitu ya, kalau belanja online biasa aja kan mereka juga masih suka bingung gitu. Iya. Jadi emang harus diedukasi lagi sih. Oke, baik. Berarti saran dari lo diedukasi lagi. Berarti untuk para e-commerce ataupun marketplace lah ya, mereka tuh harus sering-sering naro di sosial media kali ya. Sosial medianya mereka soal sistem COD itu bagaimana. Iya, apalagi buat yang orang tua ya bang, maksudnya mereka kan biasanya ya udahlah gitu aja gitu, main terima. Ya. Pengen terima beres aja gitu. Iya benar-benar. Tapi yang gue sayangkan juga sih soalnya yang kemarin baru banget rame itu anak muda sampai iya bener ya. Iya, sampai digebukin kena lututnya, terus ditabok pakai helm juga, itu anak muda sih. Gitu. Jadi emang ya udah nggak masalah juga menurut lo, kan emang yang orang tua yang paling sering ya emang sebelumnya emang orang tua semua sih yang bawa golok, bawa pistol lah, bawa pisau. Iya, soalnya gue mikirnya kan kalau yang anak muda, mereka udah lebih paham sistemnya gitu kan, apalagi sekarang udah mereka udah lebih paham lah sama teknologi. Oke, ya nggak apa-apa juga. Pokoknya kalau lu belum sempat nonton videonya itu yang digebuk pakai helm sama disikut pakai dengkul, ya lo tonton episode yang kali ini karena nanti gue taruh cuplikannya di depan sih. Gitu. Siap, pasti gue tonton. Oke dong, iya dong. Walaupun nggak muncul muka tapi suara aja ya aman ya. Aman. Oke deh, kayak gitu aja sih sebenarnya di episode kali ini gue mau nanyain ya. Jadi thank you banget ya udah bantuin gue. Oh iya. Sip, lanjut dah kalau gitu laundrynya. Sehat-sehat ya sekeluarga ya. Iya, makasih bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu guys, jadi pendapatnya si bro, siapa tadi? Deva ya? Bro Dava, sorry. Untuk sistem COD itu lebih baik diedukasi dan jangan dihilangkan dulu. Gitu ya. Jadi gua episode kali ini nggak nanya banyak soal gadget karena emang lebih hot soal sistem COD di e-commerce yang ada di Indonesia ini sih. Kita lanjut ke gua nelpon yang berikutnya. Halo, dengan Dimas? Iya betul. Kemarin sempet ngasih nomor handphone ke DM IG siapa nggak gitu? Oh iya, pasti inget kok. Berarti tahu dong nih nelpon siapa? Tahu dong, Mas Wasa. Waduh, Mas Wasa. Oke, berarti tahu lah ya. Ini gue mau ngobrolin soal apa. Dan sebelumnya mau nanya dulu, ganggu nggak nih? Soalnya 10 menit ke depan bakalan ngobrol kita. Enggak kok, santai Mas. Santai ya. Pertanyaan pertama, Dimas. Nih lokasi lu di mana nih? Di Sidoarjo. Sidoarjo, oke. Dari Tangerang ke Sidoarjo, guys. Dan sinyalnya bagus, aman ini. Ini nomor apa sih 0851 tuh? Bayu. Oh, Bayu. Sebelum ke inti pertanyaannya, kayak biasa mau nanya, handphone itu lagi pakainya apa sih, Dimas? iPhone XR. iPhone XR, terus ada lagi atau cuma iPhone aja? iPhone aja sih. iPhone aja. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah pemakaian XR udah berapa lama? Baru 2 bulanan sih Mas, beli second aku. Nah, kenapa tuh bisa menentukan akhirnya belinya XR? Sebelumnya pakai 7 Plus, cuman 7 Plus-nya ya tahu sendirilah, akhirnya ternyata nggak dapet update juga. Ambil ke XR itu karena ya menyesuaikan budget sama kebutuhan aja sih. Kebutuhannya emang kamu tuh terbiasa menggunakan iOS ya? Iya, satu sisi iya, tapi juga sisi lain untuk pekerjaan juga sih. Oh, pekerjaan, baik. Kenapa emang dengan Android pekerjaannya? Kayaknya masih lebih enak di iOS aja sih untuk kerjaan kayak sosial media gitu. Nah, ini iPhone XR sehari ngecas bisa berapa kali?
Kalau punyaku masih 1 kali sih, Mas. Oh, masih awet ya? Masih bagus. Iya, baterai health-nya masih 85 sih. Oke. Nah, ini pertanyaan yang lumayan sering dititip pertanyaan juga sama netizen kalau kalau gue baca ya. iPhone Oke. XR yang Dimas beli full set atau batangan atau apa gimana gitu nggak? X-Inter pastinya ya full setnya nggak ori lah. Ah, Anggap aja batangan gitu. ya yang biasa ada Mm-mm. stiker di bagian bawahnya itu ya. Iya, betul Nah, sekali. yang lanjut pertanyaan sama netizen itu orang maksudnya di sini kan berarti Dimas ya. Kenapa bisa Ya. percaya beli iPhone yang Inter kayak gitu, yang alias batangan, bukan yang bekas orang, bukan yang orian asli semuanya gitu. Percayanya. Sebenarnya jujur kalau secara pribadi aku lebih suka yang aman ya Mas, kayak iBox, iBox gitu. Cuman kemarin aku lihat kok bekasnya masih terlalu tinggi untuk yang iBox. Jadi aku Oke. ambil yang X-Inter. Aku ambil yang sellernya itu sudah cukup trusted lah di marketplace gitu. Oke. Dan untungnya yang aku dapat sih emailnya terdaftar ya, cuman nggak tahu ke depannya gimana tuh. Tapi berarti ya balik lagi ya, emang balik ke budget pribadi masing-masing plus modal nekat nggak sih kenanya? Bisa dibilang begitu. Gitu. Dan ini selama 2 bulan berarti aman aja ya? Masih aman-aman aja. Alhamdulillah. Semoga kedepannya aman terus. Iya, betul. Amin. Dah, Oke. selesai soal handphone. Nah, ini balik lagi nih. Yang tadi juga kan lo bilang belinya di marketplace. Nah, karena emang episode kali ini kita mau ngomongin soal marketplace. Pasti lebih sering jajan online dong ya zaman sekarang ketimbang offline. Iya, pasti. Marketplace atau e-commerce mana sih yang lu sering jajan di situ? Topet, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, di mana? Tokopedia. Tokopedia. Oke. Kenapa lebih sering di Tokopedia ketimbang yang lainnya? Kalau di Tokopedia udah kebiasaan aja sih dari dulu. Pernah nyoba Shopee, tapi kayaknya barangnya juga nggak sebanyak yang nggak sesuai menurutku. Dan sellernya nggak seenak di Tokopedia. Menurutku gitu sih, Mas. Nggak seenak maksudnya tuh pas chatting-chattingan DM gitu? Atau gimana? Kalau misal kita komplain atau apa gitu barangnya bermasalah gitu, karena beberapa kali pernah beli di Shopee itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan dan yang di foto itu nggak sesuai gitu loh. Oh, baik. Terus kalau soal promo ya, misalkan itu kan banyak ya suka promo-promo di e-commerce tuh. Misalkan kita ambil 2 aja deh. Ada promo cashback sama promo gratis ongkir. Nah, kalau Dimas itu lebih cenderung ngambil atau lebih sukanya promo yang gratis ongkir atau yang cashback? Cashback. Jadi ongkir nggak masalah lah ya? Aku nggak ada masalah sih sama ongkir. Lagian kalau ongkir pun aku biasanya carinya yang instan kurir. Jarang sekali aku pakai kurir JNE atau JNT, itu jarang banget sih, Mas. Oh, baik. Wah, ini suatu hal yang baru nih, lebih sering yang instan. Nice. Nah, terus ini mau minta pendapat aja. Karena kemarin bahkan ya udah lama juga kan sering banget ya terjadi kasus COD tuh yang nggak mengenakan. Paham lah yang tahu-tahu keluarin golok, digebugin lah, tahu-tahu keluarin pisau, dilempar batu, kayak gitu-gitu ya. Mau nanya sama Dimas, kira-kira kalau soal COD itu, menurut Dimas tuh lebih baik dihilangkan atau diedukasi lagi, atau punya pendapat lain? Kalau aku sebaiknya diedukasi lagi sih sebenarnya. Karena di satu sisi sebenarnya COD itu memudahkan untuk mereka-mereka yang tidak punya nomor rekening atau mungkin ingin cek barangnya dulu. Tapi kebanyakan kayaknya disalahgunakan juga sih. Jadi salah diartikan juga gitu loh sama pembeli. Kalau edukasinya kira-kira kebayang nggak sih mau bentuknya tuh kayak gimana? Sebenarnya kayak sebelum dia transaksi itu kayak ada notisnya gitu sih, Mas. Oke, lewat notif-notifnya gitu ya. Kayak Iya, tanda seru gitu kali lah ya, yang information berarti Iya, kalau COD itu betul. bla 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 gitu ya. Sebelum check out, waktu dia habis pilih COD itu ada kasih notis sebelum ini cek ini dulu apa syarat-syaratnya gitu. Oh, nice. Karena yang tadi gue nelpon sebelumnya, dia juga punya pendapat yang sama. Jadi lebih baik diedukasi lagi, dan edukasinya berbeda dengan cara Dimas barusan bilang. Seru sih. Episode ini jadi lumayan seru. Mesti nonton nanti. Jadi diambil kesimpulan lebih sering di Tokopedia daripada Shopee. Pengaruhnya dari sellernya ya, terutama ya. Betul. Pengalaman lah berarti, walaupun seller itu kan sejatinya ada banyak. Tapi ya pengalamannya Dimas berarti ada nggak ngenakin salah satu seller di Shopee yang jadinya bikin males jajan di Shopee gitu ya? Nggak cuman salah satu sih, beberapa kali sih, Mas. Oh, beberapa kali? Iya. Oke.
ya agak males akhirnya. Ditambah customer service-nya juga responnya seperti itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya Tokped aja lah, lebih aman. Oh, baik. Ya, intinya begitu sih WTC kali ini. Sudah dapat jawaban dari Dimas kayak gimana. Ya, kesimpulannya udah dapat juga lah pokoknya dari buat gue pribadi nanti mau ngomong apa gitu. Oke deh, Dimas. Makasih banyak ya udah ngebantuin di WTC kali ini. Sehat-sehat sekeluarganya di sana. Salamin buat semuanya ya. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama, makasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Dimas di Sidoarjo. Soal COD lebih baik tidak dihilangkan juga, melainkan diedukasi lagi dengan cara penambahan informasi sebelum check out ataupun sebelum pembayaran. Nice sih ya. Sip, seru nih soal e-commerce COD-COD-an gini. Kita lanjut ke menelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas Ari? Ya. Mas Ari, lagi sibuk nggak nih Mas? Ini siapa? Mas Ari waktu itu sempat nge-DM IG nggak nyebarin nomor handphonenya? Oh, Mas Wasa. Ya. Allah Akbar. Ya, Oh, Mas Wasa. walillah ilham. Gimana? Gimana Mas Wasa? Ntar dulu, lagi sibuk apa enggak nih? Soalnya ada suara musik-musik di belakang nih. Kali lagi manggung. Enggak, ini bantuin teman ngerjain TA. Oh. Jadi ini aku enggak sibuk-sibuk amat. Oke, ini kira Aman lah Mas, aman nih, aman. Soalnya 10 menit lah kira-kira minta waktunya. Aman Mas. Ya wes, kalau gitu. Kita lanjut nih. Berarti tahu ya saya mau nanya apa-apa di sini ya. Provider sama wifi ya? Oh, bukan. Bener ya? Bukan yang itu. Apa? Ada lah pokoknya yang lain. Mudah kok, mudah. Oke, saya mulai ya pertanyaannya. Mas Ari, lokasinya itu di mana, Mas? Oh, aku di Solo Mas. Oh, Solo. Apa iya. kabar dulu? Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Mas Wasa. Mas Wasa gimana? Keluarga Apik sehat? juga Mas. Alhamdulillah keluarga sehat semua. Oke, lanjut lagi ke pertanyaannya. Mas Ari lagi pakai handphonenya itu apa sih sekarang? Aku pakai Redmi Note 8 Pro, Mas. Oke, Xiaomi berarti ya. Udah. Redmi Note 8 Pro aja. Oh, Buat daily driver. Itu berarti handphone udah berapa lama Mas pakainya? Dari 2020 awal, Mas. Oke, 2020 2 awal tahun. berarti udah 2 tahun ya. Awet setia sekali. Nah, penasaran apa yang bikin Mas setia sama Redmi Note 8 Pro ini? Oke, pertama karena buat daily driver ya, Mas. Ini ya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerjain tugas, buat ngefoto, buat sosmed dan lain-lain. Nge-game jarang sih. Cuma buat tugas-tugas gitu oke. Oke, nah itu yang oke-nya, yang Mas sukanya. Yang Mas sayangkan dari Redmi Note 8 Pro-nya itu apa? Di beberapa aplikasi yang bawaan itu ada iklan, itu satu. Yang kedua, tiap habis update mesti bugnya lumayan parah. Oke, masih soal bug lah ya kalau Xiaomi itu nggak lepas dari bug dan iklan. PR banget Xiaomi itu. Nah, kita sekarang ke pertanyaan utamanya nih Mas dari episode WTC kali ini. Masnya, tapi saya nanya dulu, itu yang Redmi Note 8 Pro waktu itu belinya offline atau online? Offline Mas, offline. Di counter temen. Oke, nah kalau ngomongin soal belanja-belanja selain tadi handphone ya ataupun ya produk lainnya, Mas lebih sering offline atau online sih zaman sekarang tuh? Sekarang aku masih sering offline sih Mas, soalnya kalau aku pribadi lebih seneng milih barang di tempat gitu. Kalau misalkan barangnya ada ya, bisa milih. Kalau barangnya nggak ada, baru online. Baru online. Nah ini soal online sih emang, soal belanja online. Mas itu paling sering belanjanya di e-commerce atau marketplace mana Mas? Aku Shopee Mas. Shopee. Nah, boleh diceritain kenapa lebih senangnya jajan di Shopee ketimbang marketplace atau e-commerce yang lain? Karena apa ya? Ya, aku pribadi lebih ke yang cepat aja sih Mas. Maksudnya kan yang pertama kali di pikiran pada saat itu kan Shopee. Ya udah aku bikin akun Shopee terus ya belanja di situ. Itu jadi nggak kepikiran Tokped, Lazada, Blibli dan lain-lain. Oke, tapi kalau di Tokped apakah pernah juga jajan di Tokped? Pernah. Cuma beberapa kali. Nah, terus biasanya kalau e-commerce itu suka ngasih promo. Kalau nggak cashback, yaitu gratis ongkir. Nah, kalau di antara dua itu, Mas tuh paling suka yang cashback atau gratis ongkir, Mas? Cashback, Mas. Lebih suka cashback. Oke, berarti ongkir nggak masalah lah ya? Nggak masalah. Yang penting barang sampai aman gitu aja. Baik. Gitu. Nah, terus lanjut lagi yang mau saya tanyain itu soal COD, Mas. Kan kita tahu lah ya kemarin-kemarin tuh masih sering banget rame lah ya COD tuh kacau lah pokoknya, digebugin lah, keluar pisau lah, ancam-ancaman kayak gitu ya.
Nah, kan sampai ada hashtagnya kayak stop COD ataupun cash on Iya, duel benar, kayak benar. gitu-gitu ya di Iya, di benar. sosmed. Kalau Benar. saya boleh nanya ke Mas Ari, pendapat Mas Ari itu soal COD, lebih baik dihilangkan atau diedukasi lagi atau punya pendapat lain, Mas? Kalau aku pribadi, Mas, itu Mm-mm. mending di stop sementara. Kan masyarakat kita Indonesia itu kan nggak semua nih kayak melek informasi apa itu COD, sistem Mm. COD, teknis dan lain-lainnya gimana kan. Yang penting aku pesen terus udah gitu, dikiranya pesan itu kan bayarnya bisa nggak bayar mungkin, atau emang pas promo mikirnya bisa gitu. Mm-mm. Itu sih aku mending di stop sementara dulu. Oke. Tuh, daripada kurirnya kena kan kasihan kurirnya, Thomas. Ya, Maksudnya itu ya, yang jadi concern saya. Kasihan kurirnya, dia nggak salah sebenarnya kan. iya, dia cari nafkah buat keluarga, terus sampai di customer. Kalau customer-nya baik ya alhamdulillah, kalau customer-nya kurang baik ya kayak gitulah. Ya Yang viral kayak itu. kemarin ya. Jadi Oke, itu oke. sih. Itu sih Iya. Mas, sudah yang saya pengen tanyain lagi. Atau Masnya mau ini, udah pernah nonton yang WTC episode saya sebelum-sebelumnya? Pernah. Nah, Pernah. apa mau ngomong ada kritik dan saran untuk vendor-vendor smartphone yang lain? Buat vendor smartphone itu sih, Mas, paling masalah stok sih. Stok. Terus terang tetap masalah bug, iya. Walaupun kalau update itu nggak masalah, cuma bugnya tolong diminimalin lah. Maksudnya kita kan pengen smartphone jadi lumayan bagus kan, kinerja dan lain-lainnya. Tapi kalau bugnya tetap sama atau lebih banyak kan jadi males juga gitu. Oh, berarti ini buat Xiaomi lagi ya? Ya, dan beberapa vendor lainnya mungkin yang mengalami kasus yang sama. Baik. Gitu. Yaudah, semoga yang soal kritik dan saran didengarkan sama teman-teman dari Xiaomi, dan ya terutama Amin. saya terima kasih juga tuh yang soal COD tadi, Masnya mengutarakan pendapatnya baik sekali Mas Ari. Amin ya, terima kasih Mas Wasa. Sama-sama Mas Ari. Salam-salamin buat teman-temannya tuh, sehat-sehat juga buat semua sama keluarga juga ya Mas Ari. Iya, Mas Wasa sama keluarga juga sehat-sehat semua. Amin. Lancar rezekinya. Sorry kalau nelponnya malam-malam. Nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soal COD menurut Mas Ari dari Solo ternyata lebih baik dihapus sementara. 2 penelpon bilangnya diedukasi dan 1 penelpon bilangnya itu di stop sementara. Jadi skornya masih 2-1 nih. Jadi lebih baik kita nelpon lagi 1 orang sebagai penutup juga di episode WTC kali ini. Gue cari dulu yang nge-DM kemarin ya. Halo, dengan Mas. Lah, kok kamu marah sih? Lucu sekali. Apa? Ini Mas Wasa? Betul sekali. Kalau enggak ya tahu nomor Anda dari mana, Mas. Sebelumnya mau nanya dulu nih, Masnya. Saya kan nelpon nih udah agak malam nih, jam 10. Ganggu enggak ya? Enggak. Bener. Kayaknya soalnya mau ngobrol ya 10 menit aja sih. Maksimal. Aman lah ya? Aman. Oke, kalau gitu kita mulai WTC-nya. Namanya siapa sih? Namaku Ibrahim Mariandra. Ibrahim, dipanggilnya Ibrahim aja? Iya, Ibrahim aja. Oke, Mas Ibrahim, lokasi di mana? Di Palembang. Oh, Palembang. Wih, jauh dari Tangerang ke Palembang ini nelponnya berarti. Kalau di Palembang tuh nama panggilan itu manggilnya gimana sih? Mas, Bang, atau apa kalau cowok tuh? Random sih. Ada yang manggil Mas, ada yang manggil apa gimana ya? Nggak tahu juga sih. Oh gitu, yaudah. Biasanya dipanggil Mas aja. Manggil Mas aja ya kalau gitu ya. Saya lebih enak manggil Mas sih emang. Kebiasaan gitu. Oke, Mas Ibrahim. Orang Jawa juga. Iya, betul. Saya Jawa. Mas Ibrahim sekarang tuh lagi pakai handphone apa sih? Aku pakai Oppo. Oppo apa tuh? A5. Oppo A5 2020. 2020 maksud tahun 2020 ya? Iya. Wow. Apa yang jadi penasaran? Ntar dulu. Kebablasan malah nanyanya. Ini pakai Oppo aja atau ada yang lain? Untuk saat ini sih Oppo aja sih. Oppo aja. Ya. Kenapa bisa menentukan untuk menggunakan atau membeli Oppo A5 2020 waktu itu? Waktu itu sih pengennya sih brand lain ya. Brand lainnya itu apa? Sebut aja nggak apa-apa. Samsung. Oh, pengennya Samsung. Xiaomi itu, cuman gara-gara datangnya ke counter Oppo, jadinya kena Genjutsu. Wah, jujur banget kena Genjutsu. Ceritain nih, seru dulu. Genjutsunya yang nge-Genjutsu Mas Ibrahim tuh cowok apa cewek? Cowok waktu itu. Oh, cowok. Oh, kok Anda lemah sekali dengan godaan-godaan cowok? Gimana? Bisa ke Genjutsunya tuh gimana? Ya waktu itu kan mau cari handphone ya 3 jutaan gitu kan. Ya yang fungsional lah banyak gitu.
Pilihannya kalau nggak Samsung A30 ya waktu itu ya. Ya. A30, A50 juga boleh lah. Mm-mm. Atau nggak Xiaomi berapa gitu, lupa gitu. Malah ditawarin yang Oppo ini. Oke, dan Itulah kan spesifikasi kayak menarik ya udah deh. oke, baik. Akhirnya ya udah terbeli lah. Nah, Udah terbeli ya kayaknya. ya terbeli sampai sekarang. Ada keluhan atau emang bener tuh kata si sales Oppo-nya? Maksudnya kan dikasih tahu kelebihannya dong pastinya sama dia. Terus ya dengan dari awal beli sampai sekarang udah 2 tahun ya berarti ya Masnya pakai berapa? Hampir 3 tahun Hampir 3 tahun, oke. dari pertama Direvisi. kali keluar. Baik. Dengan pemakaian yang hampir 3 tahun aman-aman aja, sesuai sama yang sales itu bilang berarti. Ya so far aman-aman aja sih. So far so good berarti. Berarti genjutsunya positif ya? Positif. Oh, alhamdulillah kalau positif. Alhamdulillah. Nah, itu yang plusnya. Tapi kalau yang disayangkan dari Oppo A5 2020 itu apa, Mas? Yang disayangkan sih untuk saat ini sih memori ya. Udah yang 128 aja sih untuk zaman sekarang kurang sih. 128 kurang buat Masnya. Itu Kurang. ada micro SD nggak ya? Saya lupa. Ada, cuman dia nggak bisa pindah aplikasi. Dia cuman file foto, video gitu. Jadi nggak kepake ya berarti ya slot micro SD-nya sama Mas? Iya, nggak kepake. Oke, baik. Dah, soal handphonenya sepertinya sudah. Itu sebagai pembuka aja, Mas. Karena pertanyaan utamanya sebenarnya adalah soal e-commerce sih, Mas. E-commerce. Ya, karena Oke. kan ya zaman sekarang Masnya tuh kalau saya tanya lebih sering belanja online atau offline zaman sekarang? Zaman sekarang sih online sih mas. Nah, lebih banyak online. Nah, pertanyaan selanjutnya, Masnya tuh biasanya belanja online tuh di marketplace atau e-commerce mana sih, Mas? Aku biasa di Tokopedia. Nah, Tokopedia ya. Nah, kenapa lebih seringnya di Tokopedia ketimbang e-commerce lain? Gak tau ya, dari dulu udah pakai Tokopedia aja gitu. Kalau di Shopee, Lazada, Bukalapak yang lainnya pernah? Pernah. Oke, tapi lebih ya sering Lebih bolak-balik nyaman. di Iya, Tokped. lebih nyaman di Tokopedia. Ya, di Tokped. Nah, terus kalau di e-commerce itu kan biasanya lebih ada promo, kalau nggak gratis ongkir, dia cashback. Iya, benar. Nah, kalau di antara dua itu, Mas New lebih senang promo yang mana sih, Mas? Lebih promo yang cashback gitu kan. Lebih suka yang cashback ya? Promo, iya. Berarti yang gratis, berarti kalau ongkir itu nggak masalah buat Mas? Kalau ongkir sih nggak begitu masalah. Oh, baik. Pertanyaan selanjutnya ini yang sebenarnya lagi rame sih dari kemarin-kemarin di media sosial juga, yaitu soal COD, Mas. COD. Ya, nah kayak Mas kan tahu juga pasti ya, sering ngeliat juga di Instagram ataupun Twitter, Facebook banyak lah soal Iya, kasus yang COD tuh mana kurirnya kan sebenarnya yang kasihan, suka Iya. ditodong senjata tajam lah atau digebugin lah yang baru-baru ini kemarin gitu kan ya. Iya, benar. Bener kan? Jadi kalau saya tanya pendapat Mas, sistem COD di e-commerce itu sebaiknya dihilangkan atau dibiarin aja tetap ada, cuma dikasih edukasi lebih lagi atau punya pendapat lain, Mas? Kalau menurut saya sih COD mending tetap ada sih, cuman dia benar dikasih edukasi. Tetap ada tapi dikasih edukasi lagi. Karena kan kalau misalkan kayak ya kita belanja mungkin harga cuma 40.000, 50.000, 100.000 kan, kalau transfer kan gimana ya, mesti ke bank dulu gitu kan. Atau kalau pakai OVO sih enak-enak aja. Tapi kalau misalkan punya uang cash sih mending COD aja. Ini COD aja gitu ya. Kalau dari bayangan Mas ada nggak sih kira-kira untuk edukasinya tuh seperti apa, Mas? Ya kayak buat aja gitu, kayak pemberitahuan aturan-aturan etikanya lah kalau ber-COD itu gimana gitu. Oh, lewat sosial medianya. Ya, sosial media gitu ya. Gitu-gitu ya ngasih taunya. Oke. Iya, betul. Seru-seru sih. Soalnya tadi juga beberapa yang saya telepon sebelumnya ada yang COD hapus, ada yang jangan dihapus, edukasi juga gitu. Ini episode yang seru sih soal COD soalnya emang lagi rame juga. Dan dari tadi yang disebut kalau nggak Topet Shopee. Nggak ada Lazada gitu. Iya, Lazada nggak ada, padahal udah saya tanya tetap aja enggak sih, kadang Lazada cuma lihat-lihat doang kayak gitu. Terus ini kayak biasa kalau di WTC, kira-kira Mas ada unek-unek nggak? Ada kritik saran nggak buat vendor-vendor HP deh? HP saran. Ada nggak? Saran ada? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada saran. Kalau buat e-commerce-nya, buat Topetnya kali ada unek-unek nggak? Kalau buat Tokped sih jangan sering-sering error aja sih. Jangan sering-sering error. kadang kayak nggak bisa transaksi gitu. Ya sudah sih, itu aja sih yang saya pengen tanyain sebenarnya. Oh iya, nggak apa-apa. Aman ya, apalagi yang soal COD karena emang lagi rame banget. So, Iya, bener.
Thank you banget nih Mas Ibrahim sebelumnya buat waktunya ya. Sama-sama. Maaf banget kalau Iya. ganggu nih Mas nelponnya Nggak malam-malam nih. apa-apa. Enggak ya? Mungkin next ikut WTC lagi nggak apa-apa kali ya? Oh, boleh dong. Nanti Oke. semoga di random handphone nomor telepon berikutnya bisa ketelepon lagi, Mas. Oh ya, siap. Ya, yowes kalau kayak gitu. Salam ya buat Ya. keluarga, sehat-sehat semuanya, Mas. Ya, waalaikumsalam. Makasih. Ya. Oke ya. Jadi tadi Mas Ibrahim terakhir juga di Palembang bilang kalau soal COD itu lebih baik diedukasi lagi. Jadi dari 4 penelpon kita dapat 3 orang yang bilangnya itu diedukasi lagi. Dari berbagai macam cara edukasinya terserah lah ya. Tapi cuma ada 1 juga yang bilang di stop dulu. Berarti bukan di stop seterusnya, cuma stop sementara aja. Well, kesimpulannya emang sih kalau menurut gue pribadi pun COD itu emang sebaiknya jangan di stop dulu ya. Tapi coba diedukasi lagi dari semua e-commerce ataupun marketplace yang ada. Kalian punya sosial media itu terus digenjot sih soal praktek COD itu sebaiknya seperti apa. Ya bisa dalam seminggu sekali itu harus selalu ada soal COD itu, bikin konten yang maksudnya gambar atau grafik terbaru, taruh di Instagram, taruh di Twitter kalian, ataupun taruh di sosial media lainnya. Soal TikTok juga ya terserah. Intinya tetap di satu jalan yang sama, yaitu soal edukasi. Saran dari gue kayak gitu. Dah, paling segini aja episode kali ini untuk WTC terkait soal e-commerce, terutama COD ya, yang pengen gue angkat di episode kali ini. Semoga teman-teman para petinggi e-commerce nonton video ini. Kalau nggak sempat nonton, teman-teman yang sekarang lagi nonton, tolong di-share deh videonya kali ini ya. Soalnya lumayan penting nih soal kasus-kasus COD biar nggak ada lagi ke depannya. Sering tuh pokoknya di drama ojol di Instagram yang gue sering lihat sih. Intinya kayak gitu. Oke guys, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share juga, dan nggak usah di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dengan teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.